Hai guys, come back to my channel. Jangan lupa ya, subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Warasinta, NPM 180404176, kelas A, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah fiskal moneter. Yang D, peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. A. Peluang dinar dalam perdagangan internasional. 1. Pengertian dan implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Dinar merupakan uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Berbagai jenis dinar, emas, dan perak dirham beredar dalam perdagangan sebagai akibat dari banyaknya bangsa Arab yang berdagang dengan bangsa Romawi, Bizantium, dan para pedagang yang melewati negeri Arab. Untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global diperlukan berbagai langkah dan strategi. Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang fiat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara maju. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dinar dalam perdagangan internasional, antara lain, yang A. Peran dinar dalam perdagangan. Penggunaan dinar tidak ditujukan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer dinar dari satu negara ke negara lain, tetapi hanya dengan mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup. B. Penggunaan dinar emas. Dinar tersebut akan digunakan dengan transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Yang B. Peraturan tentang penerapan dinar dalam perdagangan internasional. Mengimplementasikan dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional harus merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang membolehkan dinar yang terbuat dari emas bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Setidaknya ada 3 aturan atau legal issues yang berkenaan dengan menggunakan dinar dalam perdagangan internasional, yaitu yang A. International Legal Impediments. Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penerapan dinar dalam perdagangan internasional dalam Articles of Agreement of the International Monetary Fund pada 1945. Salah satu aturan yang ditetapkan IMF adalah sistem par value yang mengharuskan negara-negara anggota mengkonversikan mata uang mereka seperti dolar yang dipeg kepada emas sebesar 1/35 per ons emas. Pembayaran dengan dinar dilakukan dengan mentransfer ekuivalen dinar ke akaun negara peserta yang ada di bank kustodian. Dalam aturan yang sama, dalam artikel 4 dinyatakan bahwa kondisi ekonomi internasional tertentu mengizinkan sebuah negara untuk memperkenalkan
sistem perjanjian nilai tukar yang berdasarkan atas stabilitas. Lalu yang B, finansial infrastruktur. Lembaga keuangan adalah salah satu faktor yang akan menyukseskan implementasi dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Lembaga keuangan seperti perbankan harus siap dengan berbagai aturan yang mendukung penggunaan dinar dan menyesuaikan sistem operasionalnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan peran dan aturan yang mendukung industri perbankan untuk berperan dalam perdagangan bilateral. Yang C, dispute settlement. Untuk menghindari perselisihan perdagangan, maka diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian atau dispute settlement yang bisa mengatasi perselisihan dagang antar negara maupun sektor swasta, seperti General Agreement on Tariff and Trade, General Agreement on Trade in Service, and Agreement on Trade-related Aspect of Property Rights. Setiap dari aturan tersebut memiliki 3 tujuan, yaitu untuk membantu perdagangan berjalan secara bebas. Yang kedua, untuk mencapai liberalisasi dengan cara negosiasi. Dan yang ketiga, untuk mengatur perselisihan perdagangan atau setting payment. Proses penyelesaian perselisihan tersebut telah diatur dalam The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement on Dispute atau DSU. Di samping peraturan yang ditetapkan oleh WTO, perdagangan secara bilateral juga membutuhkan lembaga-lembaga yang membantu dalam penyelesaian masalah-masalah perdagangan seperti lembaga mediasi, arbitrasi. C. Dampak penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil, yaitu dinar emas. Di antara pemikiran Al-Makrizi tersebut adalah yang A, hanya dinar dan dirham yang bisa digunakan sebagai uang, yang B, menghentikan penurunan nilai atau debasement of money, yang C, membatasi penggunaan uang fulus. Kondisi tersebut, dinar dan dirham harus kembali digunakan dalam perdagangan barang dan jasa seperti pembayaran upah para pekerja. Untuk mendukung penggunaan dinar dan dirham tersebut, maka pemerintah harus menghentikan penurunan nilai uang atau debasement of money, serta membatasi penggunaan uang fulus hanya untuk transaksi dalam skala kecil, hanya untuk transaksi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dampak implementasi gold dinar dalam perdagangan internasional diproyeksikan akan mendatangkan banyak manfaat. Yang pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Yang kedua, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. Yang ketiga, transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung. Hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. Yang keempat, gold dinar akan berperan seperti mata uang bersama atau common currency yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. Yang kelima, keuntungan politis di mana para pendukung gold dinar akan menjadi blok yang solid yang diperhitungkan kiprahnya. Yang D, keuntungan dari penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan, di antaranya yang A, mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional. Yang B, penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, memanipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional ketika 3 negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan, maka akan ada 3 jenis mata uang. Yang C, penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan atau transaction cost dan meningkatkan perdagangan. Jumlah dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar serta memberikan peluang pada negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun. Yang D, penggunaan dinar dalam perdagangan.
akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Di samping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem moneter nasional. Yang penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi sovereignty atau kekuasaan. Dengan sistem perdagangan uang fiat saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperbesar jurang antara negara kaya dengan negara miskin. Kesimpulan, penggunaan dinar emas tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara yang ada dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Australia atau Indonesia dengan Amerika Serikat. Penggunaan dinar sebagai alat transaksi bilateral juga akan berpengaruh terhadap rupiah. Pengaruh tersebut timbul sebagai akibat dari surplus perdagangan dinar yang dijadikan sebagai cadangan emas di Indonesia. Penambahan cadangan emas akan menambah uang inti yang ada pada masyarakat dan perbankan. Pengaruh terhadap jumlah uang beredar memang tidak terlalu besar, karena surplus yang diperoleh juga masih dalam jumlah relatif kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like sama komennya ya.